Jadi kalau dilihat sebetulnya apa sih goals-nya dari Panji Gumilang ini menggugat sampai triliunan rupiah? Ya, counter attack. Ini sebetulnya saling balas membalas. Jadi sebetulnya makanya nanti ketemu satu tahap atau dua tahap dalam mediasi selesai. Sebab kalau panjang bisa panjang nanti pembuktiannya. Baik pembuktian tadi sampaikan TikToknya kan potongan. Sekarang dari TikTok itu ada rasa melawan hukum sengaja atau tidak? Karena dalam konsep unsur perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan, dan perbuatan itu memberikan kerugian, perbuatan dan kerugian itu menimbulkan akibat yang bersangkutan menjadi rugi. Nah, sekarang kerugiannya berapa? Kan sulit sekali, Mbak. Pak Abbas juga bisa menentukan sendiri, Pak Panji juga menentukan sendiri. Konteks real sebagai imaterial nggak ketemu di sini nanti. Gitu. Prof Hipnu, tapi yang digugat oleh Panji Gumilang bukan hanya secara personal, lembaganya juga digugat, Majelis Ulama Indonesianya. Ini apakah make sense dari sisi hukum atau dianggap dianggap tidak masuk akal juga? Dalam konteks masuk akal tidak masuk akal, kita nanti dalam suatu pembuktian. Karena begini nanti, dilihat subjek hukum itu kapasitasnya apa? Oh, sebagai lembaga memberikan suatu kebenaran. Jadi bukan masing-masing lembaga secara pribadi, tapi ada subjek hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Sehingga dalam hal ini ya, MUI memang kewenangannya di sana. Tugasnya ada seperti itu. Pak Abbas sebagai tokoh juga seperti itu. Pak Panji demikian juga sebagai tugas dalam pesantrennya juga seperti itu. Tapi permasalahannya ada potongan yang mana yang menjadikan ada misleading di dalam komunikasi ini sehingga menjadikan permasalahan hukum. Disitulah nanti kalau memang tadi dikatakan berkepanjangan, ya hukum itu harus jelas, bukti itu harus terang. Bagaimana terangnya? Ya bisa panjang nanti Mas, bukti-bukti yang ada. Ini kalau memang masing-masing pihak tidak mau menyelesaikan dalam satu singkat, udah damai selesai, sesama orang Islam, sesama tokoh, ya bisa berpanjang-panjang lagi tadi seperti Pak Abbas tadi. Ya, Prof Hipnu, kita tahu lah bahwa MUI ini menjadi salah satu ahli yang dimintai fatwanya begitu ya dalam kasus Panji Gumilang ini. Kalau kita lihat kasus Panji Gumilang juga tetap jalan di Barreskrim, kemudian juga ternyata proses hukum gugatan ini juga berjalan di pengadilan. Prof Hipnu melihatnya akan seperti apa ini? Efeknya akan seperti apa? Nah, inilah makanya dalam ilmu hukum itu ada prejudicial gesil. Prejudicial gesil itu apabila ada perkara pidana dan perkara perdata. Pertanyaan sekarang, perkara pidana sedang jalan. Oleh karena itu lebih baik perkara pidana itu jalan, sehingga apa yang disampaikan dalam pembuktian itu sudah terbukti, akan bisa mengurangi tensi di dalam gugatan perdata dan yang terjadi sekarang ini. Dengan demikian kalau itu data, oh buktinya sudah jelas, apa yang jelas, itu akan mengurangi pidana berjalan lebih dulu, apalagi terbukti atau tidak. Kalau memang nanti terbukti, akan menjadikan bahan tersidik dalam persidangan perdata. Ini permasalahannya kan perkara pidana tidak jalan-jalan, sangkaannya tidak jalan-jalan, sehingga saling memberikan suatu gugatan keperdataan. Itu Mbak. Jadi belum ada bukti di mana negara ketegasan, kepolisian menentukan salah atau tidak, terbukti atau tidak, bukti kuat tersangka atau tidak, menjadikan gamang dalam suatu penjelasan seperti Pak Panji juga punya kewenangan, demikian pihak-pihak lain. Begitu, Mbak. Baik, kita ke Pak Kiai Anwar Abbas. Ada anggapan seperti ini Pak Kiai Anwar Abbas dari uraian surat gugatan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Panji Gumilang. Pimpinan Ponpes Al Zaitun merasa dijustifikasi, disudutkan dan dihina atas pernyataan Pak Kiai Anwar Abbas. Bahkan dari kuasa hukumnya Pak Kiai menganggap bahwa semestinya sebagai wakil ketua umum MUI bisa menempatkan diri, bisa paham betul mengenai pernyataan yang utuh yang dilontarkan oleh Panji Gumilang. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, kami penasihat hukum pimpinan pesantren Al Zaitun mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas. Seperti apa Pak Kiai tanggapannya? Pertanyaan saya, kenapa tidak yang membuat potongan video tersebut yang beliau tuntut? Yang pertama ya. Yang kedua, kenapa tidak 2 media atau 3 media yang mempublish satu hari sebelum saya menyampaikan pendapat saya dalam wawancara dengan TV One, tidak dia gugat? Mengapa media-media sosial yang terbit tanggal 16, 17, 18 yang
juga sama menyatakan bahwa saya Panji Gumilang menyatakan saya komunis. Kenapa tidak digugat? Kenapa pertanyaannya saya yang dia gugat begitu ya? Tuh, oleh karena itu bagi saya ini sebuah tanda tanya besar apa maksud yang terkandung di balik tuntutan dari saudara Panji Gumilang ini. Ya, saya bisa memahami ya, tentu ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Ya, tapi saya tidak bisa ungkap dalam kesempatan inilah. Saya yakin dan percaya bahwasanya saudara Panji Gumilang sengaja untuk mengangkat pernyataan yang saya ucapkan dan tidak mengangkat pernyataan dari media-media lain yang jauh lebih banyak jumlahnya itu yang menyatakan hal yang serupa. Bagi saya ini sebuah tanda tanya besar. Ada apa di balik ini? Dan saya terus terang belum bisa menjawabnya ya. Oke. Cuma bagi saya ini adalah sebuah pertanyaan besar yang seharusnya ya bisa dijawab gitu. Kenapa kok saya yang dia bidik? Kenapa kok tidak yang menerbitkan TikTok itu yang dia bidik, yang dia tuntut? Nah, saya sampai hari ini belum tahu nih siapa itu yang membuat TikTok tersebut ya. Kan itu berarti kan dia menyebarkan berita bohong. TikTok itu orang yang produksi TikTok itu memproduksi berita bohong, ya kan? Kemudian berita bohongnya sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah seorang tokoh di Majelis Ulama Indonesia dan di pimpinan pusat Muhammadiyah, ya orang-orang bertanya kepada saya, ada apa Pak Narawas ini? Ini terbongkar ini katanya kan. Ternyata si beliau ini adalah komunis gitu. Ini apa sikap kita ini? Nah, saya kan harus jawab juga kan. Makanya saya ketika dalam dialog itu bertanya. Saya mengutip bahwasannya ya saudara Panji Gumilang ngomong ya sering bicara tentang yang bersifat kontroversial. Dan salah satu yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan negara. Beliau menyatakan saya komunis. Timbul pertanyaan pada diri saya, kalau beliau komunis, ya berarti paham beliau dan ideologi beliau adalah komunis gitu. Dan bagi saya kalau seandainya itu benar ya itu bagi saya sebuah masalah besar ya. Masa di negeri yang berfalsafahkan Pancasila lalu dia sebagai seorang tokoh mensosialisasikan paham komunisme kan tidak bisa, itu saya terima itu ya. Oleh karena itu menurut saya tibalah gilirannya bagi saudara Panji Gumilang untuk menjelaskan ya kepada publik ya. Karena medianya banyak sekali yang membuat itu ya, menjelaskan bahwasannya saya menyatakan itu ada konteksnya ya. Silakan saya dijelaskan sehingga masyarakat menurut saya tahu ya, sehingga masyarakat tidak gaduh seperti yang saya rasakan satu hari sebelum saya wawancara dengan TV One itu gitu. Oke. Saya ingin negeri ini aman, tentram, damai ya. Oleh karena itu jangan ada tokoh-tokoh ya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial ya. Karena kalau seandainya misalkan para tokoh ini tidak mampu mengendalikan pernyataan-pernyataannya dan sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara ya. Masalah kita sangat banyak sekali. Jangan hanya dihiasi media ini hanya oleh Az-Zaitun, oleh Panji Gumilang dan oleh Anwar Abbas. Saya tidak suka ya. Saya terus terang saja ya merasa tidak enjoy ya. Kalau media-media ini juga sibuk mengurusi Az-Zaitun, kemudian Panji Gumilang dan saya. Menurut saya ya kalau ada persoalan perdata selesaikan saja di pengadilan kayak saya. Tadi saya datang ke pengadilan dan ternyata Pak Panji Gumilang nggak datang ke pengadilan kan begitu ya. Oke, Pak Kiai, tapi begini, saya mengutip pernyataan dari kuasa hukumnya Panji Gumilang, kenapa Pak Anwar Abbas yang digugat, karena beliau merasa bahwa Kiai Haji Anwar Abbas dinilai sengaja mendiskreditkan Panji Gumilang sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya UMUI yang dinilai menyudutkan pesantren Al-Zaitun. Demikian statementnya dari sang kuasa hukum Panji Gumilang. Bagaimana ini responnya? Ya, nanti dibuktikan di pengadilan betul nggak itu MUI menyudutkan beliau. Yang jelas tugas MUI itu adalah melindungi umat ya. Apa yang dilindungi, akidahnya dilindungi, ibadahnya dilindungi, akhlaknya dilindungi, muamalahnya dilindungi. Kalau ada pihak-pihak tertentu di negeri ini yang akan merusak akidah umat Islam, yang akan merusak ibadah umat Islam, yang akan merusak akhlak umat Islam, yang akan merusak cara-cara bermuamalah umat Islam, ya MUI nggak boleh diam. Itu tanggung jawab dia sebagai organisasi gitu kan. Dan MUI sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut ya. Dan mungkin barangkali bagi Panji Gumilang dianggap pernyataan-pernyataan MUI itu mengganggu
diri dia ya, silakan saja nanti kita buktikan di pengadilan gitu ya. Mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Mana yang baik dan mana yang buruk. Saya ya kita tunggu saja. Oleh karena itu saya pendapat dengan Pak Ibnu, tolong diselesaikan masa pidananya terlebih dahulu gitu. Baik. Tapi kalau seandainya pihak peradilan akan mendahulukan perdatanya, bagi saya juga tidak masalah ya. Tetapi kalau menurut saya ya, yang menjadi biang dalam masa ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah pidana ya. Oleh karena itu menurut saya ya masalah pidana ini diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya beliau menang ya tuntut saya gitu, lalu kita ayolah beradu argumentasi ya di pengadilan ya lewat kasus perdata yang beliau sampaikan kepada pengadilan. Saya demikian ya. Baik Pak Kiai. Ini proses pidananya masih terus bergulir Prof. Hipnu, tapi kalau dari sisi gugatan perdata, mana yang akan dikabulkan dan mana yang akan dimentahkan oleh majelis hakim, Prof. Hipnu? Ya, artinya gini, tadi saya katakan, ini perkara ini kalau dalam hukum tadi prejudicial gesir. Jadi putusan yang lebih dulu yang berakibat terhadap putusan yang belakangan. Artinya kalau pidana itu sudah jalan dulu, sudah diputus, terbukti atau tidak. Nah kalau memang dia terbukti, ya Pak Abbas sudah dalam arti memang apa yang disampaikan betul, kan gitu kan. Tapi kalau memang nanti tidak terbukti, sebaliknya. Oleh karena itu dalam konteks hukum prejudicial gesir itu pidana harus jalan yang berakibat terhadap putusan sebelahnya. Satu. Yang kedua, bagaimana kemenangan yang ada? Saya kira kalau apa yang disampaikan Pak Abbas dan MUI itu subjek hukum dalam kapasitasnya sebagai tokoh. Kapasitasnya sebagai Majelis Ulama Indonesia yang punya tanggung jawab ketika ada informasi, ada pernyataan yang keliru, itu akan diluruskan. Itu tanggung jawab yang melekat pada organisasi. Seperti misalnya saya sebagai dosen, tanggung jawab memberikan pelurusan, memberikan suatu nilai. Kalau jelek kok dijadikan masalah, ya itu bagian harus bagaimana suatu penilaian. Itu yang dijadikan. Oleh karena itu, pertanyaan yang kedua, pandangan dari Pak Panji ternyata penilaian itu sepotong. Nah, disitulah ada suatu miskomunikasi, misinformasi, yang saya kira kalau memang masih berpegang pada pendapatnya, ya tadi Pak Abbas, diselesaikan di pengadilan, diuji di pengadilan, pernyataan potongan atau pernyataan utuh. Maksudnya bagaimana, kerugiannya bagaimana, kemudian diksi dari awal dan akhir itu seperti apa. Itu saya kira nanti pembuktian yang berkepanjangan. Itu Mas, kalau yang terkait dengan keperdatanya. Kalau pidananya saya kira cepat sekali itu, kalau memang nanti Barreskrim segera melimpahkan, kalau nggak salah besok Rabu dipanggil, segera selesai. Karena putusan pidana berakibat terhadap putusan perdata yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Hipnu atas waktunya bersama kami. Terima kasih juga Boya Anwar Albas sudah berbincang bersama kami di program Keberatan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Pak Ibnu, Prof. Hipnu. Terima kasih. Assalamualaikum.